Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini hari apa? Hari Senin. Kembali kita belajar dari rumah. Masih semangat anak semuanya belajar dari rumah? Harus semangat ya, karena belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat yadnya teman-teman, tundukkan roksun. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku. Doa penerang hati. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Doa terhindar dari makhluk jahat. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Amin. Nah, kalau udah berdoa, berarti kita udah siap untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak semuanya, ada baca talaki di rumah pagi ini? Ada? Harus baca talaki pagi ini ya. Dan bagi anak-anak semua yang sudah tamat talakinya, bacanya apa lagi? Bacanya Al-Quran. Bacanya Al-Quran lagi. Ya, nggak baca lagi ya. Kita bacanya lagi Al-Quran. Nah, siapa yang tahu manfaat kita membaca Al-Quran? Manfaat kita mengaji, membaca talaki. Ada yang tahu? Ada yang tahu manfaatnya? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang pertama, hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa kalau kita rajin membaca Al-Quran, rajin mengaji, maka ini semua akan menjadi syafaat atau penolong di akhirat nanti untuk kita. Nah, apa? Berarti dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, itu akan membantu kita untuk di akhirat nanti. Ya, selanjutnya, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, apalagi hati kita akan tenang. Terus kita akan mendapat pahala. Dan kalau kita banyak-banyak membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan balasan yaitu surga tertinggi. Surga tertingginya Allah. Siapa yang mau masuk ke dalam surga tertingginya Allah? Ada yang mau? Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin masuk ke surga tertingginya Allah? Yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran. Oke, kalau anak-anak semuanya ingin dapatkan surga tertingginya Allah, harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, selain membaca Al-Quran, yang gak kalah penting yaitu membaca buku pelajaran. Siapa yang tahu di sini? Kenapa kita harus membaca? Ada yang tahu? Kenapa sih kita harus membaca? Nah, dengan membaca kita akan tahu banyak hal. Yang kita tidak tahu, kita bisa tahu dari membaca. Membaca itu akan menambah pengetahuan kita. Siapa yang mau pintar di sini? Kalau mau pintar, berarti banyak-banyak membaca. Terus, apa lagi manfaat membaca? Ada yang tahu? Dengan membaca, kita juga bisa meningkatkan kemampuan menulis. Kenapa ya Ustazah bisa meningkatkan kemampuan menulis? Karena kalau kita bisa membaca, maka kita akan gampang menuliskannya. Kita udah tahu, oh ini hurufnya, bacaan ini hurufnya. Jadi kita bisa menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, dengan membaca, kita juga meningkatkan konsentrasi. Nah, bagi anak-anak semuanya yang masih lemah dalam konsentrasi, yang belum bisa fokus, kita harus banyak-banyak membaca. Oke? Harus banyak-banyak
membaca. Nah, untuk kali ini pada subtema 4 ini tema kita yaitu gemar membaca. Nah, kira-kira Ananda Ustazah ada semua suka membaca? Kalau Ananda suka membaca, membacanya membaca apa? Ustazah gemarnya membaca novel. Kalau Ananda gemarnya membaca apa? Nah, di sini banyak ya pilihan-pilihan bacaan yang bisa Ananda lihat. Ada novel, ada koran, ada majalah, ada buku cerita, ada Al-Quran, ada buku pelajaran, berbagai banyak macamnya. Tidak sama ya, berbeda-beda. Jadi, apakah kesukaan Ananda sama orang-orang di rumahnya juga sama? Ada yang berbeda. Nah, contohnya, kalau Ustazah di sini suka baca novel. Terus, kalau Ibunda Ustazah sukanya baca majalah. Kalau ayah sukanya baca koran. Ternyata setiap anggota keluarga itu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Nah, apa sikap kita dengan kesukaan yang berbeda itu? Apakah kita harus membenci atau harus kita sayangi? Nah, jadi setiap orang itu mempunyai keberagaman. Tidak semua itu memiliki kesukaan yang sama. Jadi, ada yang berbeda-beda kesukaannya. Seperti ayah yang suka baca koran, atau ibu yang suka majalah, atau Ananda yang suka baca cerita. Nah, jadi sikap kita terhadap yang berbeda itu adalah kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai. Oke, bolehkah kita membenci orang yang berbeda dengan kita? Tidak ya, apalagi itu anggota keluarga kita. Kita harus menyayangi mereka. Oke, setuju? Setuju ya. Nah, sekarang coba bagaimana cara kita duduk yang benar kalau sedang membaca? Ada yang bisa mencontohkan? Nah, bagaimana cara duduk yang benar saat membaca? Yaitu badan tegak, menempel ke sandaran kursi. Kakinya menapak di lantai. Terus apa lagi? Jarak pandangan mata ke buku yaitu sejauh 30 cm atau 40 cm. Zah, berapa ya kira-kira 30 cm atau 40 cm itu? Kira-kiranya sepanjang penggaris kita. Nah, itu jaraknya yang benar ya. Terus bagaimana lagi? Bukunya kita taruh di tengah sini. Terus kita baca. Harus jaraknya sesuai. Kenapa? Kenapa punggung kita harus tegak? Ada yang tahu? Kalau punggung kita tidak tegak, nanti bisa tulang belakang kita bisa rusak, bisa bengkok, nggak lurus lagi. Nah, terus kenapa jarak pandangan mata kita harus diatur? Nanti mata kita cepat rusak. Jadi kita harus mengatur jarak membaca kita. Bagaimana posisi duduk kita yang benar? Dan juga usahakan membacanya di tempat yang cukup cahaya. Oke, bisa Ananda semuanya? Cobakan ya, cobakan membaca yang benar. Nah, berikut adalah gambar-gambar membaca yang salah atau tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru ya. Nah, untuk tugasnya di rumah, Ustazah minta Ananda membaca satu buah cerita. Terus nanti Ananda tuliskan di buku tulisnya masing-masing inti dari cerita yang Ananda baca. Oke. Dan untuk tugas buku temanya, Ananda kerjakan yang ini. Dah. Sudah? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita ucapkan dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum